menarik karena buat saya ini adalah satu kesempatan bagi saya untuk menyampaikan analisis yang berbeda dari analisis mainstream ya, yang mengatakan bahwa undang-undang ini sangat baik gitu karena akan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tetapi dari sisi pandang lain, undang-undang ini justru sangat jelas bagaimana biaya tenaga kerja itu akan ditekan. Yang perlu difahami juga adalah undang-undang ini tidak berada di ruang hampa ya. Artinya ada ideologi, ada perspektif yang melingkupi undang-undang itu. Bahkan kalau menurut saya undang-undang ini nada dasarnya adalah memang untuk menekan biaya tenaga kerja. Nah, yang menarik untuk saya tentu selain kepercayaan yang diberikan juga saya bisa berkenalan dan belajar dari dua saksi yang lain yang ahli hukum yang juga sangat menarik buat saya. Kami punya pandangan yang sangat konsisten ya, artinya pandangan pendapat ahli saya dengan pendapat ahli Ibu Ida dan Profesor John itu ternyata saling melengkapi meskipun dari sisi ilmu yang berbeda. Yang menarik juga untuk saya adalah bahwa majelis hakim memberikan apresiasi terhadap penjelasan-penjelasan yang memperkaya pertimbangan hakim nanti gitu ya, bahwa bab 4 ketenagakerjaan itu tidak berada di ruang hampa seperti saya sampaikan tadi. Nah, kalau melihat apresiasi majelis hakim, mudah-mudahan sih ya pertimbangannya itu menjadi lebih komplit dan juga melihat bagaimana pemerintah memang kalau ada pendulum gitu ya, pendulumnya itu sekarang lagi ke pendulum ke pengusaha. Padahal kalau memang betul Undang-Undang Cipta Kerja itu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka keberpihakan tidak bisa hanya pada satu kelompok saja. Yang sangat harus diperhatikan justru adalah pekerjanya. Karena pekerja yang merasa aman, yang sejahtera, itu akan punya kontribusi terhadap keuntungan perusahaan. Itu akan memberikan kontribusi terhadap ekonomi negara. Ya, jadi kami bertiga nih kebetulan ahli-ahlinya itu punya pandangan yang sama bahwa negara tidak bisa memihak kepada pengusaha yang notabene adalah kelompok masyarakat yang lebih kuat dengan kepemilikan berbagai sumber daya dia. Begitu Pak. Bu, fokus pada pasal apa saja uji material yang kita lakukan terkait dengan klaster ketenagakerjaan? Oke, fokusnya adalah pasal-pasal yang menyangkut hubungan kerja, PKWT, kemudian cara merekrut pekerja lewat alih daya, kemudian soal pengupahan, lalu soal prosedur PHK dan kompensasi yang diberikan oleh undang-undang itu terhadap orang yang di PHK. Gambaran singkatnya Bu, kenapa kemudian uji material dari pasal-pasal yang dimaksud ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945? Karena kalau menurut pendapat saya, kelima pasal ini adalah pasal-pasal yang tujuannya menekan biaya tenaga kerja sehingga satu, menekan biaya tenaga kerja, kedua, menghilangkan kepastian kerja, ketiga, menghilangkan kesempatan berpenghasilan, kemudian juga jaminan sosial yang itu dengan sangat jelas bertentangan dengan pasal 27 dan 28 Undang-Undang Dasar 1945. Terakhir Bu Asih, peluang uji material ini dikabulkan oleh MK seperti apa? Saya nggak bisa memperkirakan ya, tetapi setidaknya kalau dari sisi saya, kalau melihat konsistensi keahlian, keterangan ahli yang diberikan, itu saling memperkuat. Itu kemudian apresiasi hakim tadi gitu ya, itu mungkin memang, tapi kita nggak pernah tahu ya bagaimana proses keputusan ini akan diambil oleh hakim.